gue bobotoh dari gue kapan pendukung Persib dari kecil. Yang gue lawan di politik saat ini juga money politik bos gitu loh. Halo Pers, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Obstaktik Cerita Asik Politik. Kembali lagi bersama gue Deni Tama yang bakal memandu acara ini sampai beberapa waktu ke depan. Di Obstaktik ini seperti biasa gue bakal ngobrol bareng politisi-politisi yang mau berjuang buat masyarakat gitu ya. Dan gak usah berlama-lama, di episode kedua Obstaktik ini gue udah kedatangan politisi senior yang udah cukup lama juga berkecimpung gitu di dunia politik. Beliau ini punya jabatan yang cukup panjang, nih gue sebutin ya. Dan pertama nih, beliau ini adalah staf khusus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, terus juga Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, seorang bobotoh juga dan juga seorang caleg DPR RI dari Dapil Jabar 2, Kang TB Ardi Yanuar. Selamat datang Kang. Terima kasih Dion atas undangannya. Hai Hoppers Betul. Nontonnya Hoppers. Apa kabar Kang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi tuh saya present sebagai bobotoh. Bener Kang ya? Ya gue bobotoh dari kapan Persib dari kecil. Dari kecil karena kan Persib tuh kayak agama kedua buat orang Bandung gitu kan. Buat orang Jabar lah kayaknya. Buat orang Jabar. Jadi warisan turun temurun. Oh gitu. Iya. Jadi dan belakangan gimana nih kalau ngeliat performa Persib? Ya di awal sempat bapuk ya. Tapi sekarang udah mulai on the track, mulai ada harapan untuk juara ya, mudah-mudahan juara. Belakangan ya tiga pertandingan terakhir kalau nggak salah dia menang tuh ya. Terakhir Persita ya kalau nggak salah. Terakhir Persita 5-0. 5-0 tuh mantep. Ya mudah-mudahan lah ada harapan juara ya, meskipun lebih banyak nggak juaranya. Gitu. Persib terakhir juara kapan Kang ya? 2014. Oh, kira 2014. 14. Udah itu lawan Persipura di Palembang. Udah mau 10 tahun berarti. Iya. Enggak, emang lama juga ya? Iya. Pemain tiap tahun paling mahal tapi juaranya 10 tahun sekali. Jadi dia juara 2014, juara sebelumnya 2004. 94 malah. 20 tahun. 20 tahun dan sekarang udah mau 10 tahun belum juara lagi. 2024 dia juara. Iya. Ya semoga ya juara. Soalnya kalau yang Persib yang menang tuh bukan warga Bandung doang yang seneng ya. Kayak tadi dibilang Jabar gitu. Jawa ya. Barat. Keseluruhan. Cuma bawa enjoy aja lah. Nah Kang, langsung aja nih gue mau ke pertanyaan seputar politik Kang ya. Nggak berat-berat Kang, soalnya jangan berat-berat. Nggak aman, kalau berat gue juga nggak ngerti nanti. Takutnya yang nonton juga pusing juga. Nah langsung aja nih ya, pertanyaan pertama Kang. Menjelang pengumuman DCT, sekarang masih DCS ya? DCS. Nah itu masih ada berkas yang diurus nggak sih Kang? Verifikasi atau apa gitu? Alhamdulillah ya, semua tahapan gue udah beres. Gue sudah tes kesehatan, tes kejiwaan, tes narkoba, semua administrasi udah beres. Hanya aja kan kemarin gue ini sempat sidang nama ya, karena nama asli gue tuh Bagus Ardi Januar. Yes. Nah karena gue lebih populer dari dulu dengan TB Ardi Januar. Nah gue sidang ke pengadilan mengajukan permohonan yang intinya menyatakan tuh Bagus Ardi Januar dan TB Ardi Januar itu adalah orang yang sama. Alhamdulillah pengadilan mengabulkan itu. Gitu. Emangnya ada kemungkinan pengadilan nggak mengabulkan? Ya kalau bukti-buktinya nggak kuat kan bisa aja. Oh gitu. Misalkan nama lu Dion ganti jadi Rangga, misalkan dasar kuatnya. Kalau gue kan mengirimkan data-data penguat, kayak misalnya, selama gue jadi narasumber di media massa, terus sosmed gue, lalu teman-teman lama gue mengenal dengan nama itu ada saksinya. Oh gitu. Ada saksi teman lama. Di pengadilan apa nih? Negeri? Iya pengadilan negeri sesuai domisili. Kalau gitu. lu misalkan tinggal di Depok, misalkan ya pengadilan negeri Depok. Oh gitu. Kalau lu di Jaksel ya pengadilan Jaksel gitu. Berarti untuk kepentingan di surat suara. Kepentingan di surat suara gue, karena orang sama di alat peraga gue, karena orang lebih mengenal gue Kang TB kan. Iya. Kalau tuh Bagus Ardi Januar takutnya mereka bingung miss nih yang mana, sama seperti Dede Yusuf misalkan. Oh iya. Orang kan mengenal Dede Yusuf, tapi kalau di kertas suara nama asli dia Yusuf Macan Effendi misalkan, orang kan jadi bingung, makanya dia sidang nama juga kayaknya. Oh gitu. Atau kayak Mulan Jamila lah. Mulan Jamila kan nama panggung awalnya. Sekarang menjadi nama formil kan. Kayak gitu. Berarti nanti semisal terpilih di DPR, sebagainya tuh disumpah atau apanya sebagai TB atau sebagai itu Bagus? Boleh pakai dua-duanya. Oh, karena gitu. sudah ada keputusan pengadilan, bisa dipakai apa aja. Di KTP nggak ganti? Enggak. Kakak juga nggak ya? Enggak, karena kan kebutuhannya buat pemilu aja. Oh gitu, bisa gitu. Ini gue baru tahu Kang. Iya. Lu mau ganti nama ya? Enggak. Soalnya selama ini tahu tuh kalau
lihat di DPD sih Kang, biasanya namanya siapa? Oh ya di DPD tuh misalkan ada jadi misalnya ya Gani gitu misalnya. Jadi tambahin A atau AA depannya biar di biar paling nomor depan. 1. Kayak gitu. Ada Ya. si Komeng, Komeng, Kelawak, dia sidang nama juga, namanya Alfiansah. Dia tambahin jadi Alfiansah Komeng. Untuk di surat suara juga. Iya, biar orang tahu kalau itu tuh Komeng gitu loh. Gitu. Kalau Alfiansah doang orang nggak tahu, takutnya dikira Ustadz kan atau apa. Iya. Jadi itu ya sidang ganti nama. Itu lama nggak sih Kang prosesnya? Ya tergantung kebutuhan pengadilan ya, dia butuh saksi, butuh penguat. Ya ada yang cepat ada yang enggak lah. Normal jalanin aja. Gua mempersiapkan itu lama sih gitu. Oke. Next nih Kang, udah lumayan lama juga di politik ya. Dan kalau ditarik ke awal nih, pada waktu itu alasannya masuk politik tuh kenapa? Apa triggernya? Ya gue di politik nih nggak lama nggak baru ya, tengah-tengah aja, mungkin baru 10 tahun gue kecimpung di politik praktis ya. Dulu kan background gue jurnalis ya. Nah gue tuh adalah selalu bertugas di bidang-bidang politik. Gue dari mulai reporter sampai redaktur gue selalu di bidang politik. Nah sampai akhirnya kan pergaulan gue jadi bersama politisi kan, lintas partai, lintas fraksi, sama pakar politik, pengamat, diskusi sehari-hari politik gitu kan. Jadi gue jadi banyak referensi, banyak tahu sampai akhirnya kan ya gue mulai butuh challenge baru lah di politik. Dan di saat yang bersamaan gue juga mulai jenuh lah jadi jurnalis ini gitu kan. 12 tahun gue jadi jurnalis. Akhirnya gue memilih berhenti jadi jurnalis dan memilih 100% terjun ke politik gitu loh. Berani ya tukangnya nggak ada. Maksudnya jurnalis kan waktu itu sebagai kantong income lah. Ya. Ini full jadi politisi gitu loh. Ya memang tidak akan ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak akan ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Iya kan, gue memilih tumbuh meskipun nggak nyaman saat itu. Oh gitu. Iya. Full-fullan lah gitu ya. Ya kalau di media kan saat itu ya gua udah di zona nyaman lah, udah tenang. Cuma ya gue merasa gue perlu tumbuh lebih tinggi deh gitu loh. Keluar dari zona nyaman itu ya. Udah 10 tahun lah berarti di Gerindra. Ya di Gerindra. Gerindra terus dari awal sampai sekarang. Iya di setia gue orangnya. Kenapa tuh? Betah banget kenapa tuh Kang? Panjang ceritanya. Ya karena awalnya tentu platform perjuangan Gerindra sama gue sama. Manifestonya, nilai-nilai dasar perjuangannya sama gue sama. Di sisi lain gue juga orang yang mengagumi sosok Prabowo. Nah ini cerita di luar jurnalis lagi. Sebelum gue jurnalis tuh gue aktivis. Dulu di Forkot ya. Pernah tahu Forkot gak sih? Pernah di dengar era lu. Jadi di era 98 itu, di era reformasi itu ada organisasi mahasiswa Forkot tuh. Itu kerjaannya kalau demo rusuh lah gitu. Nah gue itu kan selalu concern dengan isu-isu HAM, isu-isu Orde Baru, anti militerisme segala macam. Nah begitu jadi jurnalis, gue tuh banyak wawancara jenderal, secara eksklusif ya berdua. Gue pernah wawancara eksklusif Hendro Priyono, Pak Wiranto, Agung Gumelar, Bang Yos, Sutioso. Nah cuma ada satu jenderal yang susah banget nih gue wawancara, Pak Prabowo gitu. Ya ternyata ya alhamdulillah ya, begitu ketemu ya gue ngerasa sosok Prabowo yang dibicarain orang di luar sama gue ketemu asli beda nih gitu kan. Gitu lah ceritanya. Jadi betah banget ya menjadi 10 tahun sampai sekarang. Udah 10 tahun di Gerindra terus betah banget enggak? Ya, maksudnya pernah ada ini enggak sih ditawarin partai lain gitu, ayo pindah-pindah gitu? Oh tentu, karena gue kan bergaul sama banyak partai. Sama partai Golkar gue banyak teman, sama di PDIP gue banyak teman, di Demokrat gue banyak teman. Ya sampai akhirnya gue memilih Gerindra, ya karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya Yon, kecocokan-kecocokan. Dengan gue tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang berbeda partai secara sama gue ya. Karena yang politik mah harus dibawa enjoy lah, bawa happy, nggak usah tegang-tegang amat kan gitu. Nah Kang, tadi gue present lu sebagai staf sus Wakil Ketua DPR ya Pak Sufmi ya, Sufmi Dasko Ahmad. Nah mau nanya nih, gue kepo nih, jadi staf sus itu kerjanya ngapain sih Kang? Ya jadi staf khusus itu tentu menjadi backbone ya, backbone mereka. Kita menjadi teman berpikirnya, teman mencari kita harus jadi think tank dalam mencari solusi, dalam mengonsep sesuatu, mengkaji sesuatu, menganalisa sesuatu, itulah. Jadi setiap pejabat itu kan dia selalu punya lawan berdebat dan teman berpikir lah kira-kira. Itulah tugasnya. Lawan berdebat, teman berpikir. Itu sendiri Kang? Apa ada yang lain juga? Enggak, ada beberapa. Biasanya kan ada bidangnya ya, gitu loh. Nah, lu di bidang apa nih? Macam-macam. Palu gada. Enggak, tergantung aja, karena kan
politik itu dinamikanya banyak ya. Ya itu juga ya kadang gue lakuin gitu. Nah, awalnya bisa jadi staf sus itu gimana? Maksudnya apakah ditunjuk atau kita ngelamar gitu maksudnya tanda kutip? Ya lebih mungkin chemistry ya. Chemistry karena misalkan ada misalkan gua kan juga pernah jadi staf khusus di Kementerian Kelautan ya. Oh, yang Pak Edi ya. Ya, itu mungkin karena chemistry cocok, gua diajak terus misalkan Pak Dasko ngajak cocok ya udah. Jadi lebih ke chemistry karena kan kita harus berunding, berdiskusi dan berjuang sama orang yang sepemikiran sama kita. Gitu loh. Nah, Kang, kalau staf sus ini sebenarnya kalau kayak saya asa baru dengar staf sus tuh era Presiden Jokowi. Bener nggak sih? Sebelumnya Pak SBY itu udah ada nggak sih? Ada. Oh, ada juga. Ada staf sus ada. Karena itu kan jabatan lama. Oh gitu. Iya, staf khusus. Karena mungkin dulu informasi nggak sederhana sekarang ya gitu. Kalau saya sih benar baru nggak tuh kayak ada nih kerjaan ini jabatan ini gitu. Ada, tiap kementerian ada staf khusus, tiap kementerian ya. Bahkan presiden punya staf khusus. Iya. Era SBY atau apa, udah ada dari itu. Oh gitu ya. Mungkin saya baru dengar nggak update. Iya. Nih Kang, next udah 10 tahun di Gerindra. Iya. Kenapa baru sekarang nyalek Kang? Apa sebelumnya udah pernah nyalek? Belum pernah. Nah, kenapa tuh? Gue sebetulnya lebih suka belakang layar ya, bantu orang, bantu mengonsep, sampai akhirnya senior di partai itu minta gue, lu nggak nyalek, ini waktunya lu nyalek, gini, jangan belakang layar terus. Salah satunya mungkin gue diskusi sama almarhum di Gerindra Pak Desmond ya, Desmond Mahesa, tahu nggak? Beliau belum lama meninggal. Iya. Dia menyarankan gue nyalek. Gue bilang, gue lebih nyaman belakang layar lah, biar gue bisa main kesana kemari gitu kan, santai. Dia bilang gini, kalau lo di belakang layar kebermanfaatan lo buat orang terbatas, wewenangan lo juga nggak besar, nggak banyak. Tapi kalau lo jadi di dewan, lo bisa membantu orang jauh lebih banyak, wewenang lo lebih besar, manfaatnya akan lebih banyak. Ya inilah saatnya lo jangan belakang layar terus. Itu salah satu senior dan senior lain. Pak Dasko, Pak siapa, Pak Muzani, Sekjen gitu. Semua mendorong gue, mendukung gue untuk maju. Dan akhirnya ya gue putuskan, Bismillah, gue maju gitu loh. Dari keluarga ada tentangan atau mungkin justru didukung buat nyalek? Ya kalau tantangan mah ada aja ya. Kan kekhawatiran banyak ya. Ya nanti gimana ini? Kalau kalah gini segala macam terus uang dari mana kan gitu-gitu ya. Tapi kan namanya ini pilihan ya gue jalan aja lah. Karena kan kita nggak pernah tahu ke depan bakal kayak gimana. Tugas kita ya berjuang aja lah maksimal gitu kan. Itu aja kan. Nah kalau misalnya Kang terpilih nih nanti suatu di pemilu ini. Masih bisa nggak sih sembari jadi caleg, sembari jadi staf sus masih bisa nggak sih? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena harus mundur. Jangankan jadi staf, ya double account dong gajinya. Oh nggak boleh gitu ya? Ya nggak boleh. Jangankan jadi staf sus yang bersumber dari APBN misalkan, jadi pengacara aja harus mundur. Kenapa? Kan emang dia dari APBN. Bukan. Nanti kan mempengaruhi independensi. Oh. Ya. Yang jadi notaris itu kan harus mundur, harus nonaktif ya artinya. Ketika terpilih jadi dewan, bahkan di perusahaan yang menjabat CEO dia harus mundur. Oh gitu, jadi harus full di DPR. Biar gitu tidak ada konflik interest. Gitu loh. Kang nih, Kang Jabar 2 itu KBB. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Yes, KBB dan Kabupaten Bandung. Iya. Kenapa Jabar 2 Kang? Maksudnya kalau menurut saya kayaknya nih dapil ini dapil neraka ya di Jabar bisa dibilang karena banyak nama-nama besar. Di Gerindra aja ada, nih saya nyatet nih, di Gerindra tuh ada Rachel Mariam sama Taufik Hidayat ya, mantan atlet. Terus juga ada Kang Dede Yusuf dari Demokrat. Dari Demokrat ada Pak Aceh dari Golkar ya. Ada Akhir juga, Pak Akhir dari PKS. Maksudnya dapil neraka nih. Ada Denny Cagur ya juga. Nah, kenapa Kang? Kan maksudnya karena banyak nama besar yang udah exposure-nya udah tinggi lah gitu. Jadi sangat kompetitif kan, jadi sangat ketat gitu. Kenapa Kang? Ya pertama karena gue orang Bandung, nggak mungkin gue pilih dapil di daerah lain ya. Tapi kan bisa kan kayak gitu? Bisa aja. Ya kalau lu di kampung sendiri masih berat, apalagi di kampung orang. Oh gitu. Ya awalnya kan gue antara Jabar 1 atau Jabar 2. Jabar 1 tuh kota Bandung, kota Cimahi. Cuma saran-saran dari para senior, teman-teman
ya menyarankan gue di Jabar 2 dan itu kan masih dalam koridor Bandung Raya Bandung ya. Raya, yes. Jadi it's okay, gue maju di situ. Kalau bicara itu dapil neraka, setelah gue lihat-lihat dapil lain, dapil mana sih yang gak neraka? Sama Gitu. susahnya buat caleg pendatang baru kayak gue gitu loh. Tapi ya politik ini kan persoalan garis tangan aja. Gitu. Banyak orang yang nama besar bertaruh di politik nggak dapet. Banyak orang yang nggak pernah diperhitungkan di politik juga nggak dapet. Jadi gue jalan aja. Jadi Yon ya, di politik itu kadang orang pintar itu suka kalah sama orang terkenal. Iya gitu. Nah orang terkenal itu kadang suka kalah sama orang kaya yang duitnya banyak. Nah orang kaya kadang suka kalah sama orang beruntung. Mudah-mudahan gue orang beruntung. Gitu Gitu ya. Tapi emang sih nggak, yang udah namanya besar itu nggak menjamin juga untuk menang juga ya, kayak artis juga misalnya gitu. Belum Artis yang belum ikut tentu menang pileg gitu. lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. gitu ya. Iya. Jadi Datanya lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. itu tadi ya, karena ujungnya tuh orang beruntung gitu ya. Ya Kalah sama orang garis beruntung. tangan bos. Garis tangan. Misalkan ada teman gue di DPR RI, dia mengeluarkan kos yang sangat murah, tapi dengan kampanye yang konsisten gitu ya, strategi yang tepat, kepilih. Kepilih gitu ya. Ada orang juga yang biaya Jor-joran, kampanyenya em-eman gitu ya. kok nggak kepilih. Nah, Jadi memang tidak ada variabel berapa sih ongkos yang tepat buat pileg. Jadi di pileg itu bicara hanya strategi dan garis tangan aja. Oh gitu ya. Gitu loh. Kalau RI nih Kang, maksudnya kenapa milihnya RI nggak DPRD tingkat provinsi dulu atau mungkin tingkat kotanya, kabupaten gitu? Ya karena gue merasa lebih bermanfaat kalau gue ada di Jakarta dan membantu tanah kelahiran ketimbang gue ada di sana. Kalau di Kabupaten Bandung, di Bandung Barat udah banyak lah ya tokoh-tokoh lokal, politisi lokal yang berjuang untuk masyarakatnya. Nah mungkin gue lebih merasa akan bermanfaat kalau gue ada di Jakarta untuk menjadi penjembatani antara daerah dan pusat. Karena mungkin jadi lebih luas ya untuk nanti kebijakannya. Oh iya, karena kan fungsi DPR itu menjembatani kan, gitu Yan. Nah Kang, kalau target nih pribadi dapat berapa suara Kang di Jabar 2 nih? Wah, gue pengen sebanyak-banyaknya Yan. Berapa tuh angkanya? Maksudnya untuk terakhir deh, maksudnya terakhir yang caleg dari Jabar 2 ini dapat berapa sih? Tahu nggak datanya? Yang jadi untuk ke DPR? Kalau nggak salah Teh Rahel itu suaranya ya di Gerindra itu 130.000. Banyak ya? Ya. Berarti minimal segitu harus, tapi harus lebih banyak nih. Ya gue sih nggak punya targetan gimana ya. Gue gerak aja lah. Gitu. Gerak aja. Kalau gue berharap suara gue 150 tiba-tiba yang milih gue 200, kan salah gue ternyata surplus. Jadi jalan aja. Walaupun lebih dari target tapi salah ya. Iya, gue berharap 100.000. Ternyata orang yang mau milih gue 150.000, kan sayang 50.000-nya nggak dihitung. Ya jadi jalan aja lah gitu kan. Tapi kalau dari partai ada nggak sih ditargetin kamu Jabar 2 sekian ya suaranya, harus dapat kursi sekian ya gitu? Oh, ya tentulah semua partai ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Semua caleg juga ingin mendapatkan kepercayaan sebesar-besarnya gitu. Tinggal kita berjuang menjemput itu aja Yon. Jadi caranya gue gimana terjun ke masyarakat agar orang mau menerima gue dan memilih partai gue, dan tentunya memilih ketua umum gue sebagai calon presiden nanti misalkan. Itu yang gue lakuin, yang gue perjuangin gitu ya. Nah Kang, kalau berikutnya nih, kalau di Dapil Jabar 2 itu ke konstituen lu mau ngasih apa Kang kalau ntar lu terpilih? Nah ini kadang pertanyaan yang sering banget ditanyain, tapi agak kurang tepat sasaran. Karena gue ini calon legislatif, bukan calon eksekutif. Kalau pertanyaan kalau lu terpilih lu akan ngasih apa? Itu cocoknya pertanyaan ke calon bupati, calon gubernur, atau calon kades. Tapi kan harus ada program yang ingin lu bawa Kang untuk disahkan di kalau parlemen. DPR itu kan fungsinya cuma 3. Satu pengawasan, kedua budgeting penganggaran, ketiga legislasi soal aturan. Nah jadi anggota DPR itu nggak perlu berjanji kalau gue terpilih akan kayak gimana, karena PR di dapil itu juga macam-macam. Kalau gue jadi anggota DPR, gue akan ngasih beasiswa. Emang persoalannya cuma pendidikan. Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan pelaku UMKM? Bagaimana misalkan dengan lansia dan sebagainya? Bagaimana dengan infrastruktur? Jadi anggota dewan itu nggak boleh hanya fokus satu bidang, harus menyesuaikan apa keinginan masyarakat lokalnya dan kita jembatani lalu perjuangkan di pusat itu. Jadi kalau caleg ditanya, lo kalau jadi mau ngasih apa?
Ya, lu maunya apa gitu loh. Lu maunya apa? Misalkan gua kampanye nih, gua ke daerah Pangalengan. Isunya di sana kan pertanian ya. Ya. Atau mungkin wisata. Wisatanya lagi Lalu bagus ke daerah lain isunya mungkin soal angka putus sekolah. Lalu ke daerah lain lagi isunya ekonomi kreatif yang belum diberdayakan. Jadi macam-macam. Nggak bisa hanya konsen di satu isu. Nah, fungsi anggota DPR itu ketika terpilih menjembatani itu semua. Memang setelah terpilih jadi anggota DPR itu kan banyak komisi ya. Komisi misalkan yang pendidikan di komisi 10, yang bidang UMKM di komisi 6. Nah, mungkin gua kan pasti akan mengisi salah satu komisi. Cuma kan ketika ada persoalan di dapil gua yang bukan persoalan komisi gua, kan gua bergaul di DPR. Gua bisa minta tolong teman-teman yang lain agar programnya itu bisa sampai ke dapil gua. Kan begitu. Nah, kalau ngomongin komisi, lu mau duduk di komisi berapa, Kang? Bebas gua berapa aja. Pengennya? Gua kalau ditanya gua lebih nyaman komisi 1 kalau nggak 10. Itu tuh ngurusin apa satu? Kalau komisi 1 itu bidang pertahanan, bidang luar negeri, bidang informasi, intelijen gitu lah. Kalau komisi 10 itu olahraga, budaya, pendidikan, itu gue suka. Itu tuh partai ya yang nempatin kita ya? Ya tentu partai nanti menempatkan orang-orang terbaik, passionnya cocoknya di mana. Tapi kan nggak baku. Kadang kan di tengah-tengah sidang kita juga bisa dipindah. Oh gitu. Di komisi ini dulu gitu. Oh, bisa pindah komisi gitu? Iya dong. Oh, kirain Ya, bisa. dari awal satu ya udah terus sampai masa berakhir satu. Bisa dirotasi. Oh. Nggak usah khawatir gitu. Jadi itulah biar kita pejuang politik ini juga nggak hanya firm di satu bidang, biar juga belajar di bidang lain gitu loh. Nah Kang, kalau membaca, pasti lu udah turun ya ke masyarakat ya? Iya. Selama ini ya? Gua nggak cuma turun, gua nginep di rumah warga bro. Oh gitu? Iya. Udah berapa lama tuh dilakuin kayak gitu? Udah setahun lebih lah. Oh iya, lama ya? Lebih. Karena gue bergaul ya di sana. Gua ini nggak gua niatin nyalek. Setiap turun ke masyarakat gua niatin main. Kalau gua niatin nyalek, beban gue. Karena gua harus ngomong yang berat-berat, gua harus ngomong macem-macem, bicara negara, bicara politik kan pusing. Tapi gua datang sebagai temen aja. Ngobrol gua gitu. nginep di rumah lu. Apa masalah lu? Apa kondisi lu? Lalu kita diskusi banyak hal. Jadi gua tuh suka kalau nginep di rumah warga itu. Gua jadi ngelihat langsung permasalahan. Iya, gitu ya. makan di rumah mereka, tidur sama mereka. Nobar Persib bareng gitu. Nobar bareng. Iya, nobar gua ke Pangalengan nobar, gua di Cilili nobar. Jadi biar tahu mereka aja. Nah, selama itu tiap hari, Kang? Apa? Hampir tiap hari turun gitu. Oh, enggak, gua bagi waktu. Misalkan karena gue juga ada urusan Jakarta ya. Jadi misal hari ini gue di Jakarta, begitu nanti hari apa gua di Bandung. Ini kan dekat lah ya. Iya. Gila, dekat. Jadi jalanin aja gitu loh. Nah, setelah beberapa waktu ke masyarakat gitu yang nginep apa segala macem, yang lu baca apa nih permasalahan di KBB dan Kabupaten Bandung? Banyak. Terbesar. Ya artinya itu tadi di setiap titik masukannya beda-beda. Bang, yang kita butuhkan di sini ini irigasi sawah bang, karena air nggak ngalir gini misalkan. Lalu gua ke Pangalengan, bang, tempat pertanian isunya gitu, soal bibit, bantuan bibit, alat pertanian segala macam. Terus gua ke Lembang dapil gua tuh, ini tempat wisata gimana bang? Kita warga Lembang ini cuma kebagian macet katanya. Tempat wisata yang punya orang-orang besar, sementara orang-orang Lembang dapat apa, kayak gitu-gitu. Nah, artinya kan nggak hanya di satu isu, ada lagi yang isunya soal pendidikan. Ini kita akses beasiswa, pengen kuliah gitu kan, gimana? Kan banyak hal. Nah, tugas kita adalah menjembatani itu semua, bos. Namanya wakil rakyat. Mewakilkan lah ya. Iya, mewakili. Nah, selama turun itu ada yang unik-unik nggak? Maksudnya misalnya ada orang Majalaya gitu. Udah kalau Akang mau kepilih bangun deh lapangan bulu tangkis 8 misalnya gitu. Ya. Yang kayak gitu-gitu udah pernah dapat belum? Ya tentu gua berkomunikasi dengan beragam orang ya. Tinggal apakah gua menyesuaikan aja apa yang gua bisa berkontribusi, apa yang belum bisa itu yang jelas dikomunikasikan. Kalau masyarakat mah kan request apa aja misalkan bebas. Kayak misalkan Idul Adha, gua diajak ditawarkan berkurban di sana sini. Ya tentu nggak bisa semua titik gua berkurban dengan kemampuan gua ya di beberapa titik aja misalkan. Terus 17 Agustusan segala macem. Ya gua menyesuaikan, jangan sampai kita juga tidak mengukur diri. Jangan sampai kita juga
bahasa kasarnya maksain enggak. Karena kan yang kita cari apa ya, hubungan emosional, bukan transaksional. Ini yang gua lawan di politik saat ini juga money politik, bos, gitu loh. Berarti kalau ada itu misalnya ada warga, pasti warga ada lah ya 1-2 yang minta ini itu selalu lu komunikasikan. Wajar, bagi gua wajar, dan gua juga nggak masalah kok selama gua bisa membantu. Cuman jangan sampai ajang politik ini diawali dengan hal-hal yang sifatnya transaksional. Harus emosional. Kan gini, banyak orang nanya, ini caleg ini setelah terpilih nggak pernah turun. Jangan-jangan si caleg ini ngerasa lah kan gua udah Jadi udah bayar, ya kan? Lu kan minta berapa gua kasih. Setelah gua terpilih kok masih minta-minta ya? Karena awalnya didasari dengan transaksional. Makanya gue juga selain kampanye, gue lebih ingin mengedukasi untuk pemilih itu menjadi rasional, jangan transaksional, bos, gitu kan. Kalau politik selalu didasari dengan transaksional, yang akan terpilih adalah orang-orang yang punya duit, bukan orang-orang yang diharapkan kualitasnya seperti yang diinginkan masyarakat. Gitu aja. Next nih Kang, kalau lu turun ke masyarakat gitu sendiri atau ada relawan? Ada relawan nemenin gue. Oh gitu. Gue setiap dimanapun kecamatan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ada relawan gue. Jadi gue nggak pernah ngerasa sendiri. Udah berapa banyak tuh relawan? Maksudnya lu bikin platform nggak untuk relawan lu? Ya bikin lah buat database biar kita juga tahu. Tapi gua nggak akan nyampein semuanya di sini. Nanti diintip orang lagi gitu. Jadi Tapi nanti di balik layar gua kasih tahu. Ratusan mungkin udah ada orang. Ya adalah. Ya ribuan. Ya adalah. Oke, banyak. Lu gimana sih Kang caranya ituin relawan gitu? Maksudnya kayak meyakinkan mereka untuk mau membantu lu ke masyarakat kayak gitu-gitu. Ya lu harus menjadi teman mereka, bos. Ya gitu. Kalau teman lu ada urusan lu mau bantu nggak? Itu kan. Ya jadi teman lah. Jadilah teman mereka. Biar mereka juga menjadi teman lu gitu loh. Tapi kalau lu menganggap relawan itu sebagai karyawan lu, ya lu siapin duit yang banyak buat bayar mereka. Lu bayar mereka nggak kalau turun? Nggak? Tanya aja. Bisa dikonfirmasi. Berarti pure mereka relawan rela gitu untuk membantu gitu. Ya kalaupun ada kos gua harus berkontribusi ini kan rasanya wajar aja. Tapi gua tidak pernah ada komitmen sebulan lu dapat sekian, gua kasih sekian, nggak ada. Mereka rela aja. Karena apa? Karena hubungan kami emosional, bos. Bukan transaksional lagi. Bukan transaksional, artinya ketika dia ada persoalan apapun ya kita harus hadir lah di tengah mereka. Tapi juga tidak setiap saat harus transaksi bayar, enggak. Banyak orang-orang memasang baliho gua tanpa uang, sukarela. Banyak orang silaturahmi ke masyarakat mengkampanyekan gua gitu tanpa uang. Itu banyak. Dan ternyata hubungan emosional tuh menyenangkan, bos. Jadi gue juga merasa punya hutang dan beban kalau nanti terpilih. Kenapa? Karena gue dikasih suara mereka bukan karena gue beli, karena mereka berharap banyak sama gue. Itu aja. Coba kalau berdasarkan transaksional, ketika gue terpilih yang gue pikirin bukan mereka. Ya ini gue kemarin kampanye habis berapa ya? Cari balik modal. Ya kan? Itu. Sejauh ini untuk nyalek nih Kang ya, pasti udah ada lah alat peraga gitu-gitu. Itu dananya dari mana Kang? Gue nggak nanya ongkosnya berapa deh, dari mana aja deh sumbernya? Duit gue pribadi. Iya, duit gue pribadi. Ada juga teman-teman nyumbang donasi gitu. Lu jangan salah lu, begitu gue nyalek ya, ada teman gue yang sebetulnya biasa aja hidupnya, tapi bro, gue boleh nggak nyumbang 1 juta? Boleh, gue bilang. Emosional aja. Ada orang yang misalkan di Bandung ya, datang dong ke rumah gue ngumpulin sekian orang, udah lu datang aja, nggak usah bawa apa-apa. Itu kalau pakai duit mungkin gue harus keluar uang berapa, tapi karena ada hal-hal gitu loh, jadi nggak bisa diukur tuh pakai duit kalau gitu tuh. Tentu buat pileg ini memang dibutuhkan uang, bukan untuk money politik, tapi untuk sarana perjuangan, ya alat peraga gitu kan, alat sosialisasi, butuh uang juga untuk mengenalkan diri, buat stiker segala macam kan gue butuh gitu kan. Pribadi. Ya pribadi. Partai ada dukung nggak sih? Maksudnya bentuk support partai itu buat caleg-calegnya di daerah tuh apa sih? Ya pertama tentu edukasi, kedua mungkin nanti persoalan saksi ke depannya atau apa, mungkin juga
karena nanti pileg bareng pilpres mungkin juga ada baliho bersama Prabowo gitu ya. pilpres misalkan gua sama Pak Prabowo misalkan atau bendera ya kan lumayan itu udah sumbangsi partai gitu ya. Oh gitu ya. Nah Kang, kalau lu nomor berapa Kang di? Gua nomor 3. Nah nomor 3. Yang nentuin nomor itu siapa deh? Ya partai lah. Kita nggak bisa minta saya 1 dong gitu. Ya boleh aja minta tapi semuanya kan tergantung partai. Oh gitu. Pertimbangannya lu nggak tahu tuh. Ya udah, maksudnya pertimbangan partai untuk menempatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 lu nggak tahu? Tentu kita harus percaya partai politik punya pertimbangan. Kenapa ini harus nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Partai punya pertimbangan gitu loh. Jadi gua dari awal nggak rewel juga soal nomor urut. Sudah. Ya udahlah 3. Ya jalan aja. Gua nggak masalah. Kecuali sistem pemilu ini tertutup. Yang dipilih bukan suara terbanyak tapi by nomor urut. Kalau sekarang kan Terbuka. suara terbanyak bukan nomor urut. Misalkan lu nomor 1, gua nomor 3 nih. Suara gua lebih besar dari lu kan gua yang dilantik. Nah, iya. Jadi apa persoalannya nomor urut? Kan nggak ada. Apa persoalannya? Ya mungkin siapa tahu ada orang-orang yang nggak ngeh gitu kalau 3 atau kalau 5 kan agak buncit gitu. Sedangkan kalau 1 kan di depan gitu loh. Bisa jadi ada orang-orang yang mau gue mau 1 deh gitu. Yang penting disosialisasinya aja. Dan di DPR itu yang kepilih apa semuanya mereka nomor urut 1? Ini sekarang anggota DPR ada 575 orang. Apa mereka semua nomor 1? Enggak juga. Ada yang nomor 2 yang kepilih, ada yang nomor 3, ada yang nomor 6. Ada yang nomor macam-macam. Jadi dengan sistem suara terbanyak ini ya nomor urut bukan lagi menjadi variabel yang menentukan. Karena ya yang akan dipilih bukan nomor teratas, tapi siapa yang mendapatkan suara paling banyak. Kan gitu, Bos. Nih Kang mau nanya nih, kalau misalnya gua tadi ya nomor 1 gitu di Gerindra Jabar 2, lu nomor 3 yang kepilih lu. Gua kan tetap ada suara nih tapi gagal. Nah suara gue itu gimana ya nasibnya? Kan masuk ke partai, suara gabungan partai. Oh gitu. Nanti dilihat siapa yang paling banyak. Misalkan lu nomor 1, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa digabungin dan yang nyoblos partai berapa itu digabungin. Diakumulasi lalu ternyata dengan raihan suara gini Gerindra bisa dapat 2 kursi nih. Nah, tinggal 2 terbesar itu siapa? Gua sama lu. Oh, jadi suara gua nggak terbuang sia-sia lah ya. Enggak akan sia-sia. Kang nih, kalau nanya nih gua. Kalau jadi caleg boleh gondrong gini gak sih? Kalau duduk di kursi DPR gitu. Anggota dewan yang gondrong juga ada. Siapa? Ada. Gondrong panjang gitu. Ada. Di Gerindra lagi. Siapa tuh? Ada. Oh iya. Ada. DPR RI, DPRD. DPR RI. Oh iya. Ada. Berarti misalnya gue nyalek tapi kribo gini boleh? Ya enggak apa-apa. Lu kan nyalek bukan masuk ABRI. Ya siapa tahu nggak boleh. Siapa tahu nanti pas dilantik pakai pecinya nggak muat. Enggak ada batasan. Yang gondrong juga banyak. Oh gitu. Enggak ada. Tapi jarang ya. Ya mungkin karena Pusing kali ya, jadi kalau gondrong itu gerah dia gitu. passion aja sih. Ada di Gerindra itu namanya Pak Nuroji, lu cek aja. Orang Depok tuh. Orang Depok. Iya. Gondrong. Balihonya banyak banget dekat rumah Gondrong, gua. Iya. jenggotan. Terus dulu periode lalu Gerindra ada Jamal Mirdad, kan agak gondrong juga. Oh iya, bener Bang Nuroji gondrong ya. Cuma yang rambut kayak lu kayaknya gue belum lihat tuh. Nantilah kalau ada suruh gitu. Lu nggak tertarik nyalek? Nggak ada duitnya. Nggak tertarik cuman belum kali ntar. Kapan-kapan Kang lah, masih panjang. Masih panjang lah. Nih Kang, next ya. Worst case skenario. Kalau nggak terpilih mau ngapain di bidang politik? Di bidang politik ya? Ya di politik ini kan gua ini terlatih menang kalah itu biasa. Gua pernah menang, gua pernah kalah, gua pernah ada di posisi A, posisi B. Jadi kalau gue misalkan terpilih jadi anggota DPR, ya gue tinggal kerja maksimal aja kan, menjalankan amanat. Terus gimana kalau nggak kepilih? Ya kontribusi kan bisa lewat mana aja, Bos. Bukan hanya lewat anggota DPR. Gue akan tetap berkontribusi sama negara. Tentu ada wadah namanya partai politik, minimal dengan ide-ide kita, minimal sama gagasan kita, tindakan-tindakan kecil kita ya. Jadi bagi gue sih syarat utama masuk politik ini, lu harus mau ngurus orang, itu aja. Gitu ya. Iya. Kan di WA gue ini isinya orang curhat semua, Bro. Oh gitu. Oh lu ngasih nomor tuh ke mereka? Lah iyalah. Lah gimana? Bos, apa sih yang diharapin masyarakat sama wakil rakyatnya? Kan akses. Akses komunikasi. Terus gimana ceritanya kalau orang nggak bisa WA lu? Gitu kan? Ya lu kalau di WA lu harus respon, lu kalau di DM ya lu harus jawab gitu loh. Jangan lu WA yang jawab ajudan, lu DM yang jawab admin. Oh gitu. Iya dong. Nih nextnya. Ini gue kepo lagi nih. Jadi anggota partai itu digaji nggak sih Kang? Apalagi kalau lu kan tinggi nih ya, DPP, Wasekjen DPP gitu. Nggak ada. Meskipun lu Wasekjen. Tidak ada gaji.
tidak ada gaji. Partai itu kan pejuang politik ya. Makanya jangan pernah nyari uang di partai, Bos. Jangan pernah nyari uang di politik. Jangan pernah nyari uang di politik. Kalau mau kaya ya usaha. Kalau mau digaji ya jadi karyawan gitu. Ya ketika lu jadi staff di mana ya itu digaji. Tapi untuk menjadi kader itu enggak digaji. Oh, kirain gua kalau kader biasa oke, tapi kalau punya jabatan tinggi kan maksudnya Ya kalau jadi anggota partai digaji ya semua orang ngelamar. Enggak, maksudnya kan lu maksudnya tinggi ini, maksudnya bukan kewenangan, tugas mungkinnya lebih banyak dibanding yang kader biasa gitu loh. Ya. Kalau karena jabatan gua wasekjen gua harus digaji, seharusnya gaji paling gede Pak Prabowo udah ketua umum. Iya ya, harusnya. Yang ada dia gaji orang tuh. Ya kan? Iya. Jadi benar-benar cuman alat perjuangan gitu ya buat masyarakat. Jangan aja, Bos. Jangan pernah nyari kekayaan di politik. Kita nyari misalkan dengan skill-skill kita ya, kemampuan-kemampuan bisnis kita, ya itulah tempat cari uang. Ya mungkin di politiknya jadi relasinya lebih ini. Ya karena hobi aja, passion aja gitu kan. Nih berikutnya Kang, masih soal kepartaian nih. Caranya tegak lurus sama partai itu gimana? Pasti partai maunya satu komando lah ya semuanya. Itu gimana sih Kang kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama pribadi gitu, hati nurani keinginan pribadi gimana tuh? Pertama, lu harus tahu platformnya. Kenapa gue suka Gerindra? Karena manifestonya gue suka deh. Misalkan dia concern dengan pasal 33, misalkan undang-undang dasar yang bumi, alam, kandungan Punya negara. Untuk digunakan untuk kemakmuran rakyat. Terus dia orang yang concern dengan ekonomi kerakyatan. Terus Gerindra itu orang yang concern salah satu isunya itu memperjuangkan disabilitas. Jadi lu ajari, jangan asal gabung-gabung aja. Pelajari platform perjuangannya. Nah, ketika ada perbedaan, kan ada sarana untuk berdebat di situ. Ada sarana untuk berdebat sampai akhirnya menjadi keputusan sikap partai. Pasti ada adu gagasan dulu. Gitu. Misalkan ada isu A, menurut gue begini, menurut mereka begini. Di situ kan kita adu argumen sampai akhirnya menjadi satu keputusan gitu ya. Ya kayak misalnya ini deh Pak Prabowo kan 2019 kompetitor ya Pak Jokowi, tiba-tiba itu manuver kan sangat besar gitu ya. Itu kader gimana tuh waktu itu? Ya waktu itu juga dinamikanya kan keras ya. Ada yang ingin tetap oposisi, ada yang ingin rekonsiliasi, tapi sampai akhirnya setelah dipikir mendalam-dalam, negara ini harus dibangun sama-sama. Negara ini harus dibangun sama-sama. Jadi rekonsiliasi itu menjadi jalan tengah. Kalau terus berhadap-hadapan, yang dikorbankan nanti rakyat. Belum juga ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Lu bayangkan akhirnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo rekonsiliasi. Nggak gampang loh. Jadi Pak Jokowi harus ngasih Kementerian Pertahanan yang anggarannya terbesar diserahkan kepada mantan lawan. Nggak mudah juga buat Pak Prabowo jadi anak buah dari orang yang pernah dihadap-hadapi. Jadi dua pribadi ini menurunkan ego dan tensi untuk bareng-bareng. Lalu bareng-bareng lah mereka di pemerintahan saat ini. Nggak lama kemudian COVID dunia ini. Rempong kan kita ini. Lu bayangin kalau nggak rekonsiliasi COVID kayak apa negara ini? Orang udah rekonsiliasi aja COVID kita masih pusing. Ya. Jadi bicaranya bicara persatuan itu aja. Makanya Gerindra itu kan nggak boleh nyerang-nyerang orang. Politik personal itu gitu, nyerang personal nggak ya? Boleh. Harus dibawa enjoy. Narasinya narasi persatuan. Makanya gue nggak pernah nyerang-nyerang siapapun. Berkawan aja sama partai yang beda sama gue aja, gue berkawan kok. Berarti kita kalau ada manuver-manuver yang besar sekalipun pasti didiskusikan sampai kader tingkat bawah pun gitu. Oh iyalah. Namanya partai politik, namanya ada jabatan, jabat struktur kan sampai daerah. Misalkan Pak Prabowo nyapres kan bukan keinginan Pak Prabowo gitu kan, tapi ini aspirasi dari bawah. Ada Rakernas, Rapimnas, aspirasi dari bawah gimana sampai akhirnya meminta kesediaan Pak Prabowo menjadi calon presiden kan gitu. Nggak mentang-mentang dia ketua umum partai terus gue enggak, ada mekanismenya kok gitu loh. Ada mekanisme. Gerindra ada berapa sih Kang kader? Jutaan. Aktif semua itu. Anggota DPRD kabupaten se-Indonesia aja hampir 3.000. DPRD di tingkat 2 ya? Di DPR RI kan ada 78 kursi. Terus kan ada DPRD provinsi, kabupaten,
dan kota. Itu kalau dijumlahin hampir 3.000-an. Banyak ya. Banyak. Karena kan partai kedua terbesar di Indonesia. Nah, kalau kayak gitu tuh banyak banget kader. Kalau ada mereka yang membelot lah tanda kutip ya. Kayak misalnya mungkin di tahun depan di tahun ini gitu nggak mau tuh memenangkan Pak Prabowo. Itu gimana tuh? Ya berarti kan tidak komit dengan apa yang telah menjadi keputusan partai, tidak tegak lurus. Ya pasti ada sanksi lah. Sanksi. Kan di partai itu ada mahkamah partai. Ada mahkamah partai, tugasnya itu adalah menyangsi atau mendisiplinkan orang-orang yang tidak tegak lurus gitu. Harus tegak lurus, bro. Harus ya. Kalau nggak tegak lurus, ya nggak akan ada perjuangan besar kita. Jadi masing-masing kan, gitu loh. Lu dulu gabung ini dulu nggak bang? Apa Tidar? Nggak. Oh langsung partai. Gua langsung dari jurnalis itu langsung karena gua sudah lama bergaul sama Gerindra langsung diminta menjadi tenaga ahli di MPR. Oh gitu. Tenaga ahli MPR itu tuh gua hanya 3 tahun. Lalu 2 tahunnya itu gua diminta jadi tenaga ahli di DPR fraksi. Sampai akhirnya gue menjadi staf khusus di KKP sampai 1 tahun 4 bulan. Terus gue diminta jadi staf khusus wakil ketua DPR sampai sekarang gitu. Jadi perjalanannya dari situ aja gue. Gitu. Kirain dari Tidar dulu kayak gitu enggak ya? Gue lebih dulu tahu Gerindra masalahnya dibanding itu. Sekarang barulah gue sama Tidar itu kan teman-teman gue gitu, ternyata kan si A, si B, si C dari Mbak Sarah ketua umumnya, dari sekjennya teman gue semua, Rocky segala macem, sampai pengurus tingkat daerah ternyata kawan-kawan. Ya buat yang belum tahu Tidar itu Tunas Indonesia Raya ya. Tunas Indonesia Raya, ketuanya Mbak Rahayu Saraswati, sekjennya ada Rocky Chandra, bendaharanya Husen itu dia anggota DPR dari Tasik. Itu Tidar tuh mungkin apa ya, inian mudanya ya? Ya jadi Tidar itu saya partai yang mengakomodir anak-anak muda. Jadi anak-anak yang suka di senopati nongkrong bahas politik bisa jadi tuh mau masuk situ ya udah nggak apa-apa gitu ya. Lebih nyambung karena politik itu butuh diisi sama orang-orang begitu, biar nggak terlalu kaku gitu. Gitu. Kang terakhir sebenarnya udah boleh belum sih kalau nyebutin visi misi? Apa lu nggak punya visi misi, Kang? Nah itu gua nggak punya visi misi. Oh gitu. Karena tadi yang gua bilang tadi. Ketika lu interview calon bupati, calon presiden, calon gubernur, lu tanya visi misi lu apa? Karena dia eksekutif jadi bisa banyak ya. Kalau visi misi gue jelas, gue hanya ingin menjadi telinga dan mulut buat masyarakat gitu loh. Jadi apa yang masyarakat keluhkan itu yang akan gue dengarkan. Apa yang masyarakat inginkan itu yang gue perjuangkan, selesai. Kalau gue visi misi lu pilih gue ya. Nanti gue kalau gue jadi anggota DPR nanti dapat beasiswa, terus lu jawab lah gue udah S3, ngapain lagi? Salah visi misi gue. Pilih gue jadi anggota DPR, apa persoalan lu biar gue selesaikan. Ternyata persoalan lu di permodalan usaha UMKM, ternyata urusan di lu adalah pertanian, perkebunan atau kelautan, perikanan. Berarti lu tampung dulu tuh. Iya. Nanti misalnya terpilih di fraksi baru tuh di inilah ya diperjuangkan. Begitu lu di Senayan lu perjuangkan. Jadi nanya visi misi ke seorang caleg bagi gua kurang tepat. Gitu, karena kurang tepat. Karena cocoknya untuk eksekutif ya. Iya, eksekutif bukan untuk legislatif. Kalau legislatif mah itu aja tugas dan wewenangannya. Jadi kuncinya jadi caleg, pilihlah caleg bukan persoalan seberapa besar nama dia. Seberapa mudah lo mengakses dia dan seberapa serius dia memperjuangkan lo, itu aja, Bos. Kecuali bupati, wali kota, lalu harus tanya visi misi apa segala program segala macam. Iya. Oke, nah itu terakhir sih Kang. Sebenarnya gue masih banyak sih pengen nanya gitu ya, kayak apalagi soal kepartaian kayak gitu. Cuman sudah diwaktuin tadi udah 40 menit katanya. Udah berapa menit nih? 43. Gua kira baru 15 menit. 43 menit dan thank you banget Kang TB udah sharing gitu ya soal dunia politik, tentang kepartaian, tentang pencalegan. Dan semoga bisa, ya gue doain semoga bisa mencapai tujuannya duduk di DPR RI. Sama-sama bro, thank you banget. Dan kalau ada yang Jabar 2 ya, orang Citata, orang KBB, Raja Mandala. ini. Oh apa namanya kalau naik gunung tuh Pak? Apa sih? Gue sering lewat situ. Walk climbing. Iya ada. Climbing kan. Gue sering lewat situ dulu. Lu orang mana sih? Depok, cuman kuliah di Unpad dulu kan. Unpad, Universitas Pangeran Diponegoro. Jatinangor. Jadi suka sering bolak-balik lewat Citata, Raja Mandala gitu lah. Mantap lah.
Iya, Jadi tolong teman-teman yang bahas di Unpad yang ada di sana tolong disampaikan ya. Yang Jabar 2. Jabar 2. Ya kalau ada orang-orang Citata, Raja Mandala, Majalaya gitu ya. Kalau ada itu bisa langsung chat. Kalau ada aspirasi gitu. DM Instagram. Aja. Iya. DM aja. Instagram Gua- apa, Kang? Kang Tebs, Kang Tebs. nanti tolong ditayang. Asik. Gue selalu balas DM gitu. mereka. Ya. Bahkan ada yang ngajak kenalan, minta datang ke rumah, gue datangin. Oh gitu. Iya. Gue bawa santai aja lah. Siap. Ya itu ya buat teman-teman KBB, teman-teman Kabupaten Bandung, bisa kalau ada aspirasi ada apa-apa nanti disampaikan ke Kang TB langsung itu bisa. Siap. Thank you Kang. Semoga sukses, semoga tercapai tujuannya. Thank you banget. Yes. Dan buat yang nonton juga semoga selalu sehat, selalu damai dan berbahagia. Berbahagia, pemilu harus santai. Oke, itu aja. Demikian Hops Taktik kali ini. Gua Denny Dentama pamit undur diri. See you di episode berikutnya.